Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dokumentasi uji perangkat lunak Sistem Informasi Donasiku, yaitu Sistem Penggalangan Dana dan Donasi, kepada klien dari kelompok 8 yang beranggotakan Khairul Anam, NIM F1E1190095, Bayu Bakaswara, NIM F1E1191113, M. Ikram Alfa Rizky, NIM F1E1190097, Joshua George Maren, NIM F1E1190050. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang merupakan developer dari sistem informasi ini, yaitu saya sendiri, Hayatun Nubus, NIM F1E1190079, Selki Fauziah, NIM F1E1190073, Muhammad Hanafi, NIM F1E1190086, Khairun Nisa Putri Andira, NIM F1E1190090. Selanjutnya, presentasi dokumen DUPL oleh rekan kelompok saya, Khairun Nisa Putri Andira. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Nupus. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dokumentasi uji perangkat lunak dari website yang kami kembangkan, yaitu Donasiku. Yang pertama itu ada tujuan pembuatan dokumen. Dokumen DUPL ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak dari Donasiku, yaitu Sistem Informasi Penggalangan Dana dan Donasi. Dokumen ini dapat digunakan untuk meninjau kemampuan program yang telah dirancang agar sesuai dengan keinginan dari pengguna, karena disertai dengan pengujian terhadap keseluruhan perangkat lunak. Kemudian deskripsi umum dari sistem kami. Perangkat lunak yang akan diuji adalah Donasiku, yaitu sistem informasi penggalangan dana dan donasi. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak berbasis web dengan menggunakan metode pemrograman API, atau Application Programming Interface, yang dibuat dengan tujuan untuk menyediakan berbagai informasi mengenai penggalangan dana. Donasiku juga menyediakan wadah bagi para donatur untuk menyalurkan donasi secara efisien dan efektif kepada penerima bantuan. Kemudian ada definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen kami ini. Yang pertama itu ada SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. SKPL ini merupakan dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian ada DPPL, atau deskripsi perancangan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut juga sebagai Software Design Description, atau SDD, yang merupakan deskripsi perancangan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian ada SKPL strip donasiku strip XXXX, yang merupakan kode yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan atau requirement pada sistem dengan donasiku merupakan kode sistem, dan XXX adalah digit atau nomor kebutuhan. Kemudian ada DPPL strip donasiku strip XXXX, yang merupakan kode yang digunakan untuk mengimplementasikan perancangan pada sistem. Dengan donasiku merupakan kode perangkat lunak, donasiku adalah kode fase, dan XXXX adalah digit atau nomor perancangan. Donasiku strip DUPL strip XXXX merupakan kode yang merepresentasikan kasus uji perangkat lunak pada sistem dengan donasiku adalah kode produk, DUPL adalah kode fase, dan XXXX merupakan nomor kasus uji relatif terhadap nomor SKPL. Kemudian ada referensi. Referensi yang kami gunakan pada perangkat lunak ini adalah yang pertama yaitu SKPL donasiku, yang merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari donasiku. Kemudian ada DPPL donasiku, yang merupakan deskripsi perancangan perangkat lunak donasiku. Selanjutnya ada DUPL donasiku, yang merupakan dokumen hasil uji perangkat lunak donasi.
Lanjutkan dengan deskripsi umum dokumen. Dokumen DUPL ini berisi tentang tahapan pengujian terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Dokumen ini ditulis berdasarkan dokumen yang telah disusun sebelumnya, yaitu dokumen perancangan perangkat lunak atau yang biasa kita kenal dengan DPPL. Selanjutnya kita masuk kepada lingkungan pengujian perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak donasiku ini yaitu sistem operasi yang digunakan adalah semua sistem operasi karena HTML bersifat multiplatform. Kemudian MySQL sebagai database yang digunakan dalam perangkat lunak. HTML script sebagai scripting language-nya, kemudian paket aplikasi yang terkait itu ada Sublime Text dan SMPP. Semua perangkat lunak pengujian ini memiliki hak pemakaian atau berlisensi. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi produk. Yang pertama itu ada fungsi login. Fungsi login ini merupakan fungsi untuk masuk ke halaman utama agar pengguna dapat mengakses semua fitur yang ada dengan cara memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada sistem donasiku. Kemudian ada fungsi registrasi, yaitu fungsi untuk mendaftar sebagai member atau anggota dari donasiku sehingga pengguna dapat menggunakan berbagai fitur yang ada pada web ini. Yang ketiga itu ada fungsi logout. Fungsi logout ini merupakan fungsi untuk keluar dari halaman utama. Selanjutnya ada fungsi galang dana. Fungsi galang dana ini merupakan fungsi yang digunakan untuk pengguna mengajukan penggalangan dana yang akan diverifikasi oleh admin. Pada fungsi ini, pengguna perlu memasukkan informasi mengenai penggalangan dana yang akan diadakan yang terdiri dari judul galang dana, kategori, target dana, deadline galang dana, gambar utama, dan deskripsi singkat. Selanjutnya ada fungsi isi saldo. Fungsi isi saldo ini merupakan fungsi yang digunakan oleh user atau pengguna untuk mengisi saldonya agar dapat digunakan dalam transaksi berdonasi. Kemudian ada fungsi verifikasi saldo. Fungsi verifikasi saldo ini merupakan fungsi yang digunakan oleh admin untuk melihat bukti transfer yang diberikan oleh pengguna atau user agar terverifikasi bahwa user telah melakukan pembayaran untuk pengisian saldo. Selanjutnya ada fungsi donasi. Fungsi donasi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan list galang dana yang sedang diadakan dan pengguna dapat melakukan donasi pada fungsi ini. Dilanjutkan dengan fungsi profil pengguna. Fungsi profil pengguna ini digunakan untuk menampilkan list informasi pengguna mengenai galang dana, transaksi, donasi, dompet, dan detail akun yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi galang dana saya. Dalam fungsi galang dana saya ini akan menampilkan list penggalangan dana yang pernah diadakan oleh pengguna tersebut. Kemudian ada fungsi transaksi yang digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi pengisian yang belum terselesaikan. Kemudian ada fungsi donasi saya yang akan menampilkan list riwayat donasi yang pernah dilakukan oleh pengguna. Dilanjutkan dengan fungsi dompet saya yang digunakan untuk menampilkan saldo yang dimiliki oleh pengguna untuk berdonasi. Terakhir ada fungsi akun detail dari profil pengguna yaitu yang digunakan untuk menampilkan informasi biodata pengguna yang terdiri dari nama lengkap, email, dan tanggal lahir. Selanjutnya ada fungsi profil admin. Fungsi profil admin ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan list informasi admin mengenai galang dana saya, request, ACC isi saldo, dan akun detail yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi galang dana saya dari admin, yang merupakan fungsi yang digunakan oleh admin untuk mengajukan penggalangan dana. Pada fungsi ini, admin perlu memasukkan informasi mengenai penggalangan dana yang akan diadakan, yang terdiri dari judul galang, kategori, target dana, deadline galang dana, gambar utama, dan deskripsi singkatnya. Kemudian ada fungsi verifikasi galang dananya, yang merupakan fungsi yang digunakan untuk menyaring penggalangan dana yang diajukan oleh user agar user tidak sembarangan melakukan penggalangan dana.
Selanjutnya itu ada fungsi verifikasi saldo pada profil admin, yang merupakan fungsi yang digunakan oleh admin untuk melihat bukti transfer yang diberikan oleh user atau pengguna agar terverifikasi bahwa user telah melakukan pembayaran untuk pengisian saldo. Terakhir, pada akun profil admin terdapat akun detail, yang merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan informasi biodata admin yang terdiri dari nama lengkap, email, dan tanggal lahir. Kemudian ada fungsi search. Fungsi search ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari donasi yang sedang diadakan. Terakhir ada fungsi kategori. Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan donasi yang sedang diadakan berdasarkan 4 kategori yang ada, yaitu kategori bencana alam, bantuan medis dan kesehatan, balita dan anak sakit, juga pendidikan. Kemudian kita masuk kepada perangkat keras yang diperlukan untuk menguji aplikasi Donasiku ini. Yang pertama itu ada prosesor Intel Celeron N3050 prosesor dengan memori RAM 2 GB, hard disk 350 GB, keyboard dan mouse. Kemudian itu ada material pengujian. Yang pertama itu ada tampilan awal aplikasi Donasiku yang dapat dilihat pada gambar ini. Gambar 1 ini merupakan spesifikasi tampilan home dari Donasiku. Home akan tampil sebagai halaman utama saat pengguna membuka website pertama kali. Selanjutnya, pada gambar kedua ini ada spesifikasi tampilan dari login Donasiku. Halaman login ini berguna untuk menampilkan halaman portal masuk ke dalam Login ini berguna untuk menampilkan halaman portal masuk ke dalam sebelum ke halaman selanjutnya. Di halaman ini, user harus memasukkan email dan password jika ingin masuk ke menu utama atau home. Selain itu juga terdapat link untuk membuat akun baru. Kemudian gambar ketiga ini merupakan spesifikasi dari tampilan registrasi atau pendaftaran. Registrasi ini berguna untuk menampilkan halaman form pembuatan akun baru. Dalam halaman ini, pengguna atau user harus memasukkan nama lengkap, email, password, nomor rekening, scan dari KTP, serta foto profilnya. Kemudian ada gambar keempat, yaitu ada spesifikasi tampilan halaman donasi. Pada halaman donasi ini merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan seluruh informasi penggalangan dana yang sedang berjalan. Terdapat fitur kategori untuk mempermudah pengguna untuk memilih kategori donasi yang akan ia lakukan. Seluruh penggalangan dana disusun sesuai dengan kategorinya masing-masing. Selanjutnya itu tampilan spesifikasi informasi penggalangan dana. Pada halaman informasi penggalangan dana ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai penggalangan dana terkait, meliputi gambar, judul, nominal target dana, dana yang terkumpul, penggalangan dana, serta cerita. Pengguna dapat menekan tombol donasi untuk berdonasi. Selanjutnya dapat Anda lihat ada spesifikasi tampilan pembayaran. Halaman pembayaran digunakan untuk melakukan pembayaran donasi pada galang dana yang terkait sesuai nominal yang diinginkan pengguna dan berdasarkan saldo yang mereka miliki. Selanjutnya itu gambar dari spesifikasi tampilan galang dana. Pada halaman galang dana ini digunakan untuk membuat penggalangan dana. Bagi pengguna yang ingin membuat penggalangan dana, harus memasukkan judul galang dana, kategori, target donasi, deadline galang dananya, gambar utama, serta deskripsi singkat. Kemudian ada gambar dari spesifikasi tampilan isi saldo. Pada halaman isi saldo ini digunakan pengguna untuk melakukan pembayaran isi saldo. Bagi pengguna yang ingin menambah saldo pada akunnya, dapat melakukan pembayaran via transfer bank. Selanjutnya ada spesifikasi tampilan profil. Pada halaman tampilan profil ini digunakan untuk melihat aktivitas pengguna pada Donasiku, seperti galang dana yang sedang dilakukan untuk melihat galang dananya, kemudian transaksinya, donasi,
dompet yang digunakan untuk berdonasi, dan detail akunnya. Selanjutnya itu persiapan awal khusus tidak dibutuhkan pada pengujian perangkat lunak dari donasiku ini. Kemudian untuk persiapan prosedural ada pada pengujian perangkat lunak donasiku. Perangkat keras yang perlu dipersiapkan dalam pengujian ini adalah sebuah perangkat komputer yang dilengkapi dengan prosesor Intel Celeron N3050 prosesor dengan memori RAM 2 GB, hard disk 350 GB, satu buah keyboard, dan satu buah mouse. Kemudian persiapan yang harus dilakukan untuk menyiapkan perangkat lunak untuk diuji di lingkungan semua sistem operasi dengan syarat terdapat XMPP di dalamnya. Pada pelaksanaan pengujian dilakukan dengan mengeksekusi perangkat lunak donasiku dengan mengikuti skenario tertentu yang dibuat berdasarkan skenario yang terdapat pada dokumen SKPL donasiku. Hasil dari pengujian perangkat lunak donasiku digunakan sebagai laporan dan memantau sejauh mana perkembangan perangkat lunak dari donasiku ini. Kemudian masuk kepada identifikasi dan rencana pengujian. Pengujian yang dilakukan berdasarkan fungsi yang sebelumnya telah didefinisikan dalam SKPL. Secara singkat, proses ini dijabarkan pada tabel di bawah. Pada tabel ini terdapat butir uji. Yang pertama itu ada fungsi login, fungsi registrasi, fungsi logout, fungsi galang dana, fungsi verifikasi galang dana, fungsi isi saldo, fungsi verifikasi saldo, fungsi donasi, fungsi profil pengguna, fungsi galang dana saya, fungsi transaksi saya, dan fungsi donasi saya. Untuk lebih lengkapnya dapat Anda lihat pada tabel di layar. Untuk deskripsi dan hasil uji pada sistem operasi dapat dilihat pada pengujian yang akan dilakukan saat ini. Baik, selanjutnya yaitu presentasi sistem informasi donasiku berbasis website oleh Selki Fauziah. Baik, kepada moderator, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja sistem dari web donasiku. Yang pertama, ini merupakan tampilan dari home donasiku. Selanjutnya, bagi pengguna, untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya diperkenankan untuk login akun terlebih dahulu. Dan bagi pengguna yang belum memiliki akun, bisa mendaftar akun terlebih dahulu pada link berikut. Pada halaman daftar akun baru, pengguna diminta untuk memasukkan nama lengkapnya, dan mengklik tombol daftar. Setelah selesai mendaftar, pengguna bisa ke halaman login untuk masuk ke halaman akun. Masukkan email dan juga password yang telah didaftarkan tadi. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman profil. Di sini terdapat home dan juga donasi.
Pada halaman donasi, pengguna dapat melihat informasi dari beberapa galang dana yang sedang dilakukan. Terdapat kategori dari setiap penggalangan dana yang dilakukan. Terdapat kategori bencana alam, bantuan medis dan kesehatan, balita dan anak sakit, serta pendidikan. Di sini pengguna dapat memilih galang dana berdasarkan kategori yang diinginkan. Misalnya pada bencana alam, maka galang dana yang telah dikelompokkan pada bencana alam ini akan tampil seperti ini, bantu Palestina dan juga banjir, atau pada kategori balita dan anak sakit, seperti itu. Selanjutnya, bagi pengguna yang telah menentukan galang dana yang ingin ia donasikan dapat mengklik judul galang dana dan nantinya akan diarahkan pada halaman informasi penggalangan dana tersebut. Pada halaman ini terdapat foto, judul galang dana, jumlah nominal yang ingin dikumpulkan, deadline dari tanggal penggalangan dana, dan juga terdapat informasi penggalangan dana seperti nama akun yang menggalang dana, kemudian cerita singkat dari penggalangan dana yang dibuat. Jika sudah dirasa ingin mendonasi, pengguna dapat mengklik tombol donasi dan diarahkan kepada halaman pembayaran dengan minimal donasi yaitu 10.000 dan terdapat juga jumlah saldo pada akun. Di sini pengguna belum memiliki saldo, maka akan diarahkan kepada halaman isi saldo. Pengguna dapat mengisi saldo di sini dengan beberapa pilihan nominal dengan paling banyak yaitu 1 juta. Ini misalkan kita isi nominal 100.000 dan pembayaran melalui bank. Terdapat 4 pilihan bank yaitu BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Lalu klik isi saldo. Berikut informasi transaksi dari pengguna yang harus ditransferkan. Bisa dilihat pada profil di bagian transaksi, maka akan muncul informasi transaksi pengguna dengan status pembayaran belum bayar dan pada saldo belum terisi. Maka pengguna diharapkan untuk menginput terlebih dahulu bukti transfer yang mereka lakukan. Contoh saja, kita inputkan gambar ini. Dan pilih upload bukti. Pada status berubah menjadi dibayar dan pada keterangan saldo belum terisi karena pengguna harus menunggu verifikasi oleh admin. Selanjutnya, pada halaman galang dana, pengguna juga dapat melakukan galang dana dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu memasukkan judul galang dana, misalkan saja seperti ini. Nah, kategorinya terdapat 4 pilihan: bencana alam, bantuan medis, balita dan anak sakit, atau pendidikan. Target dana yang ingin dikumpulkan, dan deadline tanggal galang dana, serta gambar utama.
Misalkan saja kita input gambarnya. Lalu klik kirim. Kembali lagi ke profil. Pada bagian galang dana saya, maka akan tampil galang dana yang user telah lakukan. Namun, pada halaman donasi, galang dana ini belum muncul dikarenakan user harus menunggu verifikasi oleh admin terlebih dahulu. Baik, kita selesaikan dulu pada bagian galang dana saya, mulai dari galang dana saya, kemudian halaman transaksi, donasi, serta dompet saya. Seperti ini tampilannya, dan akun detail. Baik, selanjutnya kita ke halaman admin terlebih dahulu, ke akun admin untuk memverifikasi beberapa transaksi yang telah user lakukan tadi. Baik, berikut adalah halaman dari akun admin. Adapun akun detailnya sebagai berikut. Dan pada maka akan muncul permintaan dari galang dana oleh user. Di sini admin bisa mengkonfirmasi atau membatalkan penggalangan dana yang dilakukan user. Kita konfirmasi galang dana ini. Dan terdapat juga ACC isi saldo untuk memverifikasi permintaan isi saldo oleh pengguna dengan bukti sebagai berikut. Pada profil admin juga terdapat galang dana saya yang merupakan halaman riwayat galang dana yang telah admin lakukan. Untuk bagian home, donasi, dan galang dana ini sama dengan halaman pada akun pengguna. Lanjut, kita masuk kembali pada akun pengguna tadi. Baik, pada halaman profil di galang dana saya, maka ini adalah tampilan dari galang dana yang user lakukan. Transaksi sudah hilang karena sudah diverifikasi oleh admin. Dan pada bagian dompet saya, saldo telah terisi, yaitu 100.000 sesuai dengan transaksi yang telah user lakukan dan telah diverifikasi oleh admin sebelumnya. Jika sudah mengisi saldo, maka pengguna bisa melakukan donasi pada halaman donasi. Klik donasi dan akan muncul jumlah saldo serta nominal yang ingin user lakukan. Jumlah nominal paling besar disesuaikan dengan saldo yang dimiliki oleh pengguna. Ini 100.000. Sini kita coba donasi 90.000. Klik donasi. Nah, di sini user telah berdonasi pada bagian ini sejumlah 90.000. Dan pada bagian ini juga akan berubah, jumlah terkumpulnya 90.000. Dan pada bagian dompet saya di profil
pengguna, saldo akan berkurang menjadi 10.000. Baik, demikian penjelasan saya mengenai alur sistem web donasiku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selki Fauziah atas presentasinya. Selanjutnya, kepada tim klien dipersilakan untuk memberikan komentar atau saran untuk sistem yang telah kami buat. Baiklah, kami dari kelompok 8 sebagai klien dari website Donasiku akan menanggapi dari presentasi kelompok 7. Menurut kami sebagai klien, kami merasa puas dengan presentasi dari sistem informasi ini, dan fungsi-fungsi yang kami harapkan juga sudah terpenuhi. Untuk user interface-nya juga kami suka warnanya, dan letakkan konten atau fitur kami rasa sudah cukup baik. Mungkin sekian tanggapan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anam atas komentar dan sarannya. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Semoga puas dengan sistem yang telah kami buat. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.